Selamat pagi saudara sekalian, jemaat GSKI Cross yang diberkati Tuhan dan juga seluruh pecinta suara kebenaran Injil dimanapun saja kita berada. Walaupun kita berada di tempat yang berbeda, tetapi kita percaya hadirat Tuhan boleh kita rasakan bersama dimanapun saja kita berada. Pagi ini kita akan memulaikan ibadah pertemuan kita. Siapkan hati kita, ambil tempat yang paling nyaman agar kita siap untuk datang ke hadirat Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan untuk menerima sebagian daripada firman Tuhan, agar kita benar-benar menghormati Tuhan dan menghargai Tuhan pada pertemuan ibadah raya pagi ini. Mari saudara, saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama untuk mulai ibadah ini. Haleluya. Bapa penuh kasih yang kami puji, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan atas anugerah berkat rahmat kemurahan Tuhan dan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Sampai pada saat pagi hari ini ya Bapa, kami bisa ada sebagaimana kami ada itu karena anugerah-Mu ya Bapa. Sepatutnya kami bersyukur atas semuanya ini ya Bapa. Walaupun di tengah kondisi dunia yang tidak semakin baik, tapi kami yakin penyertaan dan pemeliharaan Tuhan boleh kami rasakan. Kami yakin dan percaya, kami memilih untuk taat dan setia kepada-Mu ya Bapa, karena Engkau adalah Allah yang heran, Allah yang luar biasa, Allah yang selalu memelihara anak-anak-Mu sesuai dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Bapa, pada pagi ini kami mau serahkan ibadah pertemuan Raya GSKI Cross ini Bapa ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan boleh pimpin acara kami ini ya Bapa, dari awal, pertengahan hingga tamatnya ya Bapa. Kami mau serahkan para pelayan-Mu ya Bapa, dari WL Singer, pemain musik juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu ini ya Bapa, hamba-Mu ini ya Bapa dalam melayani Engkau, agar biarlah nama Tuhan saja yang dipuji dan memuliakan, agar kami tidak mengambil ya Bapa apa yang menjadi hak-Mu ya Bapa. Biarlah semuanya untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Berkati juga jemaat-jemaat-Mu yang Bapa, yang meluangkan waktunya untuk mencari Engkau pada pagi hari ini ya Bapa. Berkati dengan berkat jasmani dan berkat rohani ya Bapa, agar kami semua dapat merasakan kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau daftarkan ibadah, pertemuan ibadah raya online pada saat pagi ini ke dalam hadirat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Shalom. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Mari persiapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Ku datang padamu Tuhan, ku persembahkan syukurku di hadapan-Mu. Haleluya. Dengan kerendahan hati, aku memuji Engkau Tuhan, menyembah sebagai ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Haleluya. Amin. Ku datang padamu Tuhan, ku persembahkan syukurku atas berkat yang telah Kau beri, keselamatan jiwaku. Ku sadar siapa diriku, tak layak jadi anak-Mu, hanya oleh kasih-Mu Bapa, Kau menerima diriku. Katakan, ku datang padamu Tuhan, ku datang padamu Tuhan, ku persembahkan syukurku
telah Kau beri keselamatan jiwaku. Ku sadar siapa diriku, tak layak jadi anak-Mu. Hanya oleh kasih-Mu Bapa, Kau menerima diriku. Aku ada sebagaimana aku ada pada saat ini, Tuhan. Aku ada sebagaimana aku ada, hanya oleh karunia anugerah-Mu semata. Terima kasih, terima kasihku, tulus hanya bagi-Mu, Tuhan kehidupanku. Katakan, ku ada sebagaimana aku ada. Semua karena kasih-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu. Sebagaimana aku ada, hanya oleh karunia anugerah-Mu semata. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih.
kasih saudara. Semua bangkit berdiri. Kita tetap memuji Tuhan. Kita tinggikan nama Dia. Kita serukan nama Dia. Hati kita girang mendengar seruan kita. Kita nyanyikan pujian hati kita girang. Ya, semuanya bangkit berdiri. Kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Hati kita girang mendengar seruan. Mari itu datang ke rumah Tuhan dengan nyanyian syukur, dengan sorak-sorai glory. Hari Tuhan kita rayakan. Hati kita girang, hati kita girang mendengar seruan. Mari, mari kita datang ke rumah Tuhan dengan nyanyian syukur, dengan sorak-sorai glory. Hari Tuhan kita rayakan. Lebih baik satu hari, lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang rumahmu daripada di kemah orang fasik. Lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang rumahmu daripada di kemah orang fasik. Ayo saudara-saudara semuanya, angkat suaramu, kita nyanyi bagi Tuhan. Mari, mari kita datang ke rumah Tuhan dengan nyanyian syukur, dengan sorak-sorai glory. Hari Tuhan kita rayakan. Katakan lebih baik satu hari di rumah Tuhan. Kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang rumahmu daripada di kemah orang fasik. Daripada di kemah orang fasik. Katakan daripada di rumah kemah orang fasik. Di kemah orang fasik. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu boleh menjadi kekuatan kita. Kadang kau tak nyata. Setiap kali kita berseru di hadapan Tuhan, kadang kita merasakan Tuhan tidak ada di kehidupan kita. Tapi yakinlah saudara, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Kadang jawabannya terlambat, tapi itu pasti
bagi kita anak-anaknya. Amin. Kadang kau tak nyata, seakan tiada. Waktu ku berseru seolah membisu, ku
kasih dan anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Ajarkan aku Tuhan, ajarkan kami anak-anak-Mu Tuhan, untuk tetap percaya Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Indra Jeffrey Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu sebentar Tuhan boleh menjadi kekuatan kami, dan boleh mengajarkan kami semakin dewasa di hadapan-Mu, dan boleh mengajarkan kami hidup berkenan di hadapan-Mu Bapa. Kau urapin Tuhan Bapak Indra Jeffrey Tuhan dalam menyampaikan kebenaran Injil-Mu Bapa. Biar Engkau berkata-kata Tuhan melalui hamba-Mu ini Bapa. Engkau beri kuasa-Mu, otoritas-Mu Tuhan dalam kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Biar Tuhan apa yang disampaikan Tuhan boleh menjadi berkat Tuhan bagi sidang jemaat dimanapun berada Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami siap Tuhan mendengar teguran-Mu Bapa. Kami siap Tuhan untuk diubahkan Bapa. Kami alaskan doa sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat dan penebus jiwa kami. Haleluya. Amin. Kami serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Shalom, puji nama Tuhan, jemaat GSKI Cross yang diberkati Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Hermawan Wijaya, yang telah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Saudaraku sekalian, firman Tuhan pada saat pagi hari ini mengambil tema tentang Tuhan tidak nyata. Sebagai anak Tuhan tentunya kita sering mendengar kesaksian-kesaksian dari saudara-saudara kita bahwa Tuhan sanggup mengadakan mujizat untuk menolong kita, untuk membantu kita, untuk menjawab setiap doa kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah penuh dengan kasih dan sayang, dan Tuhan tidak pernah merancangkan atau merencanakan kecelakaan bagi kita, tetapi selalu memberikan yang terbaik yang Tuhan miliki untuk kita, umat-umatnya. Dan juga kita diperkuat dari kesaksian Alkitab maupun buku-buku rohani bahwa Allah itu adalah Allah yang besar, Allah yang maha hadir, Allah yang setia, dan Allah yang selalu melindungi anak-anaknya. Kita amin itu saudara, kita percaya itu. Sebagai anak Tuhan yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti kita pun akan mengimani itu. Betul ya saudara? Tetapi pernahkah saudara merasakan pada saat saudara mengalami himpitan masalah, pada saat saudara mengalami tekanan hidup yang begitu berat, apakah itu masalah keterpurukan ekonomi, masalah sakit penyakit, lilitan hutang, dan segala macam penderitaan dan masalah-masalah. Pasti sebagai manusia kita pasti pernah mengalami itu saudara, termasuk saya. Ada suatu masa di mana saat itu kita merasa dijauhkan atau ditinggalkan oleh saudara-saudara kita, oleh sahabat-sahabat kita pada saat kita terpuruk. Kita pernah mendengar bahwa pada saat kita memiliki sukacita, banyak teman atau saudara yang akan menghampiri kita untuk bisa merasakan kesukaan yang sama. Tetapi pada saat kita merasa terpuruk di bidang ekonomi dan lain sebagainya, kebanyakan akan menjauh dari kita. Itu yang pernah kita dengar dan mungkin sebagian pernah merasakan. Nah, pada saat kita mengalami masa seperti itu, kita pasti akan mencoba meyakinkan kembali diri kita untuk tetap mengandalkan Tuhan.
Otomatis ya, sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita akan mencoba membangun kembali iman kita, meyakinkan diri kita untuk kita bisa tetap percaya dan mulai berdoa kepada Tuhan untuk menghadapi masalah. Berdoa dengan berteriak dalam himpitan masalah. Berdoa dengan bahasa terbaik yang kita bisa sampaikan kepada Bapa kita di surga. Mencoba melakukan saat teduh, mencari wajah Tuhan yang penuh dengan kasih. Dan juga kadang mungkin terlalu beratnya masalah yang kita hadapi, kita akan menangis di bawah kaki Tuhan. Kita akan berlutut dengan harapan bahwa Tuhan akan menjawab doa kita dan mengangkat masalah kita. Betul ya saudara? Nah, tapi pada suatu saat masalah itu yang sudah kita doakan, yang sudah kita bawa di dalam mezbah keluarga, yang sudah kita sampaikan kepada hamba Tuhan untuk minta bantuan untuk didoakan, dan kita sendiri selalu bersaat teduh membangun hubungan dengan Tuhan melalui pemahaman yang kita terima dari pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Kita mencoba kembali untuk merajut iman kita yang mungkin iman kita sudah kendor karena ada masalah, kita kembali mencari Tuhan. Tetapi di saat itu kita tidak mendapatkan jawabannya. Tidak ada perubahan. Masalah demi masalah terus menghampiri kita. Himpitan penderitaan terus kita jumpai setiap hari. Dan seakan-akan beban itu begitu berat dan tambah berat dan tambah berat. Seakan-akan pada saat kita membutuhkan Tuhan, pada saat itu Tuhan tidak menjawab doa kita. Seakan-akan Tuhan diam. Seakan-akan Tuhan tidak nyata, saudara. Di manakah Tuhan? Kalau memang Tuhan ada, kalau memang Tuhan nyata, dan apa yang diberitakan oleh firman Tuhan bahwa Tuhan itu maha hadir, dan apa yang kita dengar bahwa Tuhan itu menjaga anak-anaknya, dan yang kita dengar bahwa Tuhan itu penuh dengan belas kasihan, di mana Tuhan? Di saat kita membutuhkan Tuhan, di saat kita membutuhkan jawaban Tuhan, ternyata Tuhan diam. Tuhan diam. Pernahkah saudara mengalami hal ini? Mungkin di saat dunia sekarang ini sedang bergoncang, kita kedengaran banyak perang, banyak kejahatan di sekeliling kita, dan kita melihat bahwa orang-orang fasik dan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, hidupnya seakan-akan lebih bahagia, tidak ada beban, malah kelihatan lebih sukses dari segi harta, kekayaan, kedudukan, dan lain sebagainya. Tetapi kita sebagai anak Tuhan hidupnya seakan-akan biasa-biasa saja. Tidak bisa dibilang sukses untuk ukuran orang dunia. Tetapi malah semakin berat masalah yang kita hadapi setiap harinya. Kita seakan-akan takut untuk melihat hari esok. Hari ini aja masalah ini belum selesai. Setiap hari kita diteror, diintimidasi oleh berita-berita yang mengatakan bahwa dunia semakin hari semakin terpuruk. Tetapi penghasilan kita, tetapi pendapatan kita hanya segitu-gitu aja, tidak nambah. Tetapi masalah keluarga, masalah dengan atasan, masalah pekerjaan begitu hebatnya menyerang kita. Kita berdoa. Kita sudah belajar melayani Tuhan. Dan mungkin kita setiap hari mencoba untuk membangun hubungan dengan Tuhan dengan saat teduh. Seakan-akan apa yang pernah kita baca dan apa yang kita dengar tentang Tuhan itu sebuah teori aja. Dan saat itu kita menjadi ragu. Kenapa Tuhan diam aja? Tuhan, saya anakmu. Saya sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kenapa Tuhan diam saja? Apakah Tuhan itu nyata? Kalau memang Tuhan nyata, tolong Tuhan jawab doa saya. Kalau Tuhan itu nyata, tolong Tuhan lepaskan saya dari masalah ini. Itu mungkin yang akan kita lakukan, saudara. Betul apa betul? Saya yakin kita semua pasti pernah mengalami
hal yang seperti itu. Kita mengalami kehidupan dalam titik terendah di dalam kehidupan kita. Dan saat itu kita teringat Tuhan dan kita merasa butuh Tuhan, kita mencari Tuhan, kita berdoa. Dan di saat kita membutuhkan Tuhan benar-benar, Tuhan seakan-akan jauh. Tuhan seakan-akan diam, tidak peduli lagi dengan kita. Kita seakan-akan ditinggalkan oleh Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang serba putus asa, ternyata banyak anak-anak Tuhan, banyak orang percaya akhir-akhir ini mengalami yang namanya Christian atheism atau ateis Kristen, Kristen ateis. Apa itu Kristen ateis? Kristen ateis adalah orang-orang yang mengaku sebagai orang Kristen, orang-orang yang mengaku sebagai anak Tuhan, tetapi perlahan-lahan atau secara diam-diam mulai meragukan eksistensi Tuhan di tengah kehidupan yang serba konkret, serba pahit, serba banyak masalah, tetapi kita disajikan dengan orang-orang fasik yang kelihatan lebih nyaman di dunia ini. Sedangkan kita sebagai anak-anak Tuhan hidup di dalam keterpurukan. Apalagi kita tahu sebagian orang-orang percaya, anak-anak Tuhan sudah terlanjur menerima dan mengembangkan pola pikir dan pemahaman dari suatu ajaran yang salah tentang kekristenan. Bahwa orang Kristen itu harus diberkati. Orang Kristen itu harus sukses. Orang Kristen itu pasti makmur. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Jadi kita sebagai anak Tuhan, kita nuntut Tuhan. Tuhan, seharusnya Tuhan melakukan ini dan melakukan itu. Misalnya mencegah saya mencegah dalam bahaya, mencegah musibah. Tuhan seharusnya menolong saya supaya saya tidak menderita, apalagi hampir meninggal. Tuhan seharusnya memberikan saya jalan keluar di saat usaha saya macet, di saat hubungan saya dengan teman atau rekan bisnis macet, dan lain sebagainya. Seharusnya Tuhan memberikan kelepasan di saat ada seseorang yang sedang sekarat, di saat seseorang di dalam keterikatan dosa, di saat ada seseorang yang putus asa di dalam hidupnya. Tuhan seharusnya kita selalu berkata seperti itu. Kita selalu menuntut Tuhan. Tuhan seharusnya begini, Tuhan seharusnya begini, Tuhan seharusnya gini. Kita menuntut jawaban dari Tuhan sesuai dengan kemauan kita, sesuai dengan apa yang menurut kita baik. Betul atau betul, saudara? Karena itu kita sebagai anak Tuhan harusnya bisa memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita itu karena Tuhan sayang sama kita, supaya kita bisa lebih kuat, lebih dewasa dalam menghadapinya. Karena sudah terbiasa berpikir seperti itu, menuntut Tuhan, Tuhan harus ini, Tuhan harus ini, Tuhan harus ini. Begitu terjadi kenyataan yang berbeda dari apa yang diharapkan, itu tadi. Banyak anak Tuhan yang mulai kecewa dengan Tuhan. Yang mulai marah, kepahitan, dan akhirnya memilih keputusan untuk meninggalkan pelayanan. Sudah malas datang ke gereja, sudah malas mendengarkan firman Tuhan, dan bahkan lama-kelamaan akan meragukan Tuhan. Itulah saudara yang terjadi akhir-akhir ini. Banyak orang Kristen menjadi ateis, Kristen ateis. Di KTP-nya masih Kristen. Dia terpaksa datang ke gereja karena istrinya, atau karena suaminya, atau karena dorongan anaknya, atau karena dorongan orang tua. Tetapi hatinya sudah meragukan Tuhan. Tapi hatinya sudah pahit. Tapi hatinya sudah kecewa kepada Tuhan. Karena mungkin dia menuntut jawaban sesuai dengan apa yang dia mau dari Tuhan. Dia merasa bahwa Tuhan itu harus seperti ini, Tuhan itu harus seperti ini. Tuhan itu harus seperti ini. Dan dia merasa bahwa dia sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dia sudah pelayanan, dia sudah mempersembahkan persembahan yang terbaik, dia sudah berdoa, dia mungkin sudah dibaptis dan lain sebagainya. Kita pikir bahwa kita sudah melakukan itu cukup untuk menjadi anak kesayangannya Tuhan.
bahwa apa saja yang kita butuhkan Tuhan sediakan. Apalagi ya itu tadi, sudah menerima dan memahami pengajaran tentang kekristenan yang salah. Bahwa jadi anak Tuhan itu harus sukses, harus kaya, harus terhormat. Bukan kita akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Kita akan naik, bukan turun. Kita terus mendapat pengajaran-pengajaran yang seperti itu. Padahal kekristenan yang sesungguhnya bukan seperti itu, saudara. Kalau kita pahami dengan baik, menjadi orang Kristen itu sebenarnya akan sangat-sangat merasa tidak nyaman hidup di tengah dunia ini. Di tengah goncangan dunia, di tengah tawaran-tawaran dunia yang secara kasat mata begitu menggoda. Siapa yang tidak tergoda dengan kekayaan, saudara? Secara daging. Siapa yang tidak ingin sukses, punya kedudukan yang tinggi, yang terhormat? Itu yang ditawarkan oleh dunia, saudara. Tetapi yang Tuhan ajarkan adalah kekristenan yang mengikuti teladan Kristus. Kita sebagai manusia harus memikul salib dan sangkal diri. Dari situ aja udah kelihatan. Gaya hidup kita harus berbeda dengan gaya hidup orang dunia. Kita harus bisa melawan arus dunia, karena kita bukan berasal dari dunia. Itu sebenarnya ajaran kekristenan yang sesungguhnya. Kita bukan mengejar harta di dunia, tetapi kita mengejar harta kekal di surga. Yaitu siapa? Tuhan Yesus sendiri. Dengan kita melakukan kehendak Bapa, memindahkan hati kita dari dunia ini ke surga, akan ada banyak hambatan, rintangan, dan mungkin akan banyak penderitaan yang akan kita alami. Kalau kita baca dan kita pelajari sejarah, bagaimana orang Kristen mula-mula banyak yang dikejar-kejar, banyak yang disiksa, banyak yang dibunuh, termasuk para rasul Tuhan. Mereka pun mungkin pasti akan pernah berdoa kepada Tuhan, tolong lepaskan kami. Kami mau disiksa Tuhan, kami mau dibunuh untuk mempertahankan iman kami. Mungkin mereka pun akan berdoa dengan cara yang sama. Tetapi mereka tetap memilih taat dan percaya. Walaupun seakan-akan saat itu Tuhan membiarkan hal itu terjadi. Seperti Rasul Stefanus yang dirajam. Mungkin dia berdoa sama Tuhan. Hatinya sebagai manusia yang mengalami kesakitan. Tetapi dia percaya apa yang dia alami itu semua untuk membentuk dia semakin dewasa rohaninya sesuai dengan standar Kristus. Karena Stefanus yakin pada saat kematian menjemputnya, dia akan langsung bersama Bapa, dijemput oleh Tuhan sesuai dengan kesaksian Alkitab di Kisah Para Rasul. Mereka tetap memilih percaya, saudara. Mereka tetap memiliki iman yang kuat. Mereka tidak menuntut macam-macam, karena mereka tahu Kristen yang sesungguhnya itu seperti apa. Kalau kita masih menuntut Tuhan macam-macam, Tuhan harus gini, Tuhan harus gini, Tuhan harus gini, berarti kita memiliki iman yang masih kanak-kanak. Iman yang masih harus disuapin. Sama seperti seorang pekerja yang bekerja dengan rajin hanya pada saat bosnya ada. Pada saat bosnya nggak ada, dia akan santai lagi. Dia tidak memiliki tanggung jawab. Dia tidak memiliki iman yang benar. Sebagai orang Kristen kita memiliki tanggung jawab untuk menghidupi kebenaran. Apapun resikonya, apapun situasinya, tidak melihat sekelilingnya, tetapi tetap memandang Tuhan bahwa tugas dan tanggung jawab dia sebagai anak Tuhan adalah melakukan kehendak Bapa. Apapun resikonya, termasuk hambatan, himpitan, masalah, penderitaan, dan sebagainya. Saudaraku sekalian, Tuhan sudah mengajarkan kita banyak hal lewat firman-Nya, termasuk lewat pengalaman hidup kita maupun sesama kita yang dapat kita pelajari dan pahami bersama. Apakah selama ini kita menghidupi firman Tuhan yang kita dapatkan? Apakah kita memilih taat untuk melakukannya? Jika iya, maka iman kita dan kerohanian kita akan tumbuh semakin hari semakin kuat dan semakin dewasa. Termasuk menghadapi masalah yang kita hadapi.
Respon kita saat mendengar firman Tuhan dan melakukannya, itulah yang membedakan kita saat kita menghadapi masalah, saudara. Tuhan mengajarkan kita untuk mengerti segala hal yang Bapa ingini. Salah satunya yaitu harus memiliki karakter yang dewasa, yang teruji lewat masalah dan tekanan hidup yang kita miliki. Apakah kita tetap memiliki taat dan percaya secara utuh dan bulat tanpa alasan. Jika kita masih ada kata tetapi, seandainya dan sebagainya, berarti kita belum dewasa, saudara. Saudaraku sekalian, jika kita mengalami masalah-masalah, penderitaan dan lain sebagainya, jika kita meragukan eksistensi Tuhan, mulai meragukan keberadaan Tuhan, apakah Tuhan itu nyata atau tidak, mari kita melakukan 3 hal. Yang pertama adalah introspeksi. Introspeksi, saudara. Apakah Tuhan diam karena hidup kita sudah berkenan kepada Tuhan atau belum? Di dalam Yesaya 59 ayat 2 berkata, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saat kita terbeban dengan masalah, kita ingin Tuhan hadir untuk mengangkat masalah kita. Tetapi pada saat kita nyaman, kita merasa kita tidak membutuhkan Tuhan. Introspeksi diri kita. Mungkin apa yang kita alami ini adalah konsekuensi dari apa yang kita perbuat hari-hari kemarin, minggu kemarin, bulan kemarin, atau tahun-tahun sebelumnya. Tuhan mengasihi kita, tetapi Tuhan membenci dosa yang kita lakukan, saudara. Pengampunan dosa tidak menghilangkan tanggung jawab kita atas konsekuensi perbuatan kita. Respon kita adalah tetap memilih taat, tetap untuk belajar, memperbarui pikiran kita, memperbarui karakter kita. Walaupun itu terasa berat, apalagi di tengah masalah. Disitulah iman kita diuji. Apakah kita tetap mau percaya seutuhnya kepada Tuhan? Introspeksi diri kita. Kalau kita memang sudah berjalan jauh keluar dari jalannya Tuhan, mari kembali. Mari bertobat, saudara. Tuhan Allah yang penuh kasih pasti akan menerima kita dengan tangan terbuka, dengan senyum penuh sukacita, karena anaknya mau kembali bertobat. Introspeksi diri kita. Mungkin kita sering melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Mungkin kita saat ini tengah mengalami penderitaan hutang piutang. Mungkin kita salah mengelola keuangan. Mungkin kita ditinggalkan oleh teman atau saudara. Mungkin ucapan kita, saudara, yang membuat hal itu terjadi. Mungkin kita sudah menyakiti sesama dan lain sebagainya, sehingga banyak orang meninggalkan kita. Atau juga mungkin kita mengalami tekanan di dalam pekerjaan. Mungkin karena kita mengolah waktu yang salah, sehingga kerjaan kita menumpuk. Mungkin kita kurang bertanggung jawab di hari-hari kemarin. Kita harus mengalami konsekuensinya dari sekarang, sehingga masalah pekerjaan itu ada membebani pikiran kita. Mari, saudara, datang kepada Tuhan. Introspeksi diri kita, mengaku segala kesalahan kita dengan penuh kerendahan hati, dengan hati yang hancur, dan bertobat yang tulus, komitmen yang murni untuk kita mau berubah. Itu hal yang pertama, saudara. Hal yang kedua, kita percaya kepada waktunya Tuhan. Allah adalah Allah yang kekal. Oleh karena itu konsep waktunya berbeda dengan konsep waktu kita. Waktu kita terbatas, tetapi waktu Tuhan itu tidak terbatas, saudara. Saat kita merasa Tuhan tidak nyata, Tuhan diam, disitulah iman dan ketaatan kita kepada Tuhan terasa diuji. Apakah tetap kita memilih percaya sambil menunggu waktu Tuhan untuk memulihkan kita? Atau kita meresponinya dengan sebaliknya? Kita mulai bersungut-sungut dan kita mulai meninggalkan Tuhan, mencari jawaban, mencari jalan keluar lewat dunia tawarkan. Itu pilihan haditan kita. Dan setiap pilihan ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Waktu Tuhan itu pasti akan datang pada saat yang tepat, sesuai dengan waktunya Tuhan. Dan jawaban yang Tuhan berikan kepada kita sesuai dengan rencana dan rancangannya yang mulia yang Tuhan sediakan bagi kita. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita.
Jangan kita menuntut kepada Tuhan jawaban sesuai dengan apa yang kita butuhkan, sesuai apa yang baik menurut kita. Biarkan Tuhan menjawab doa kita sesuai dengan karya yang agung di dalam kehidupan kita, sesuai dengan rencananya. Karena Tuhan tidak akan membiarkan satu orang pun binasa. Oleh karena itu Tuhan akan memberikan jawaban sesuai dengan waktunya Tuhan. Orang yang tetap nyaman berbuat dosa, pada waktunya pun Tuhan pasti akan memberikan jawaban lewat konsekuensi yang harus dia terima, saudara. Maka dari itu kita jangan pernah menanyakan eksistensi Tuhan. Melihat orang fasik yang kelihatannya hidupnya lebih panjang, melihat orang yang berdosa korupsi yang hidupnya lebih nyaman, tetap akan ada waktunya Tuhan untuk mengadili mereka. Termasuk akan ada waktunya Tuhan juga untuk menjemput kita, untuk menguji kita, dan untuk memberikan mahkota kemenangan bagi kita nanti di langit baru yang bumi yang baru. Oleh karena itu, responi dengan benar semua yang kita hadapi dengan tetap menerima proses Tuhan yang menjadikan kita seperti Yesus dan sempurna seperti Bapa. Membangun hubungan yang sehat dengan Tuhan di tengah masalah, di tengah penderitaan yang kita alami, dan kita percaya, imani, dan kita tunggu waktu Tuhan untuk Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah miliki dewasa rohani. Pengajaran yang benar akan membawa kita menemukan keberadaan Tuhan yang nyata, walaupun tidak terlihat nyata, saudara. Karena nurani kita dan mata rohani kita akan terbuka melihat karya agung Tuhan. Karena kerohanian kita yang semakin dewasa akan merasakan kehadiran Tuhan di mana saja kita berada. Di setiap saat dan setiap waktu, apalagi hubungan kita sudah krek dengan Tuhan, kita akan benar-benar merasakan bahwa Tuhan itu nyata. Nyata hidup di dalam hati kita. Pada saat ego kita, kesombongan kita masih menguasai kehidupan kita, Tuhan tidak akan menguasai hati kita. Kita harus turun dari tahta ego kita, baru Tuhan akan bertahta di dalam kehidupan kita. Miliki kedewasaan, karena kedewasaan itu tidak secara otomatis kita miliki. Harus ada proses yang harus kita jalani dan ada harga yang harus kita bayar untuk memiliki kedewasaan rohani. Pada saat kita memiliki kedewasaan rohani, kita tidak akan pernah menuntut Tuhan harus begini, Tuhan harus begini, dan sebagainya. Pada saat kita memiliki kedewasaan rohani, kita punya tanggung jawab untuk tetap memilih percaya dan melakukan kehendak Bapa di tengah masalah apapun juga yang kita hadapi. Kita tidak akan memandang sekeliling kita, kita tidak akan memandang orang lain yang akan menjadi batu sandungan dalam iman percaya kita. Tetapi kita tetap akan fokus kepada Tuhan, karena kita percaya bahwa Tuhan itu nyata dan ada selalu untuk kita. Dan karena Tuhan itu nyata, Tuhan akan menyediakan tempat bagi kita di langit baru dan bumi yang baru. Dan itu baru bisa kita pahami, baru bisa kita hidupi kalau kita sudah memiliki iman yang dewasa, yang bertumbuh kuat dan berakar. Kalau kita masih hidup di dalam bayang-bayang mujizat yang kita tuntut, berkat jasmani yang kita tuntut, pada saat kita mengalami musibah, kita pasti akan kecewa. Tetapi kalau misalnya kita sudah dewasa, apapun yang kita alami, situasi apapun yang kita hadapi, kita tetap akan memilih percaya. Kita akan teruji dan terbentuk seperti emas. Emas yang murni, yang sudah teruji, yang akan kelihatan begitu indah di hadapan Bapa. Kita akan menjadi anak kesukaannya. Saudara, sekali lagi, kita harus memiliki iman yang dewasa, iman yang teruji. Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu biru, tetapi Dia berjanji untuk selalu menyertai kita dan memberikan kita kekuatan melewati semua badai kehidupan, penderitaan dan sebagainya. Tuhan tidak menjanjikan kekayaan duniawi, saudara, tetapi Dia mengajarkan kita untuk memikul salib dan sangkal diri. Itu penderitaan, saudara. Itu kekristenan yang sesungguhnya. Jadi kalau misalnya kita menganggap kita sebagai anak Tuhan, kita harus menerima kenyataan bahwa kita ditolak oleh dunia. Kita akan mengalami penderitaan di dunia. Kita akan mengalami proses Tuhan. Tetapi itu tadi, kita akan timbul seperti emas kalau kita tetap memilih taat dan percaya melakukan kehendak Bapa. Kedewasaan sekali lagi bukan instan, saudara. Tidak secara otomatis kita miliki. Kita harus diproses dalam waktunya dan jalannya Tuhan. Jadi jangan kita manja. Kita harus memaksa diri kita untuk dewasa. Yang tahu mana hak kita
dan mana tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari saudara, miliki hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui dan melakukan kehendak Bapa dengan sempurna. Maka langit baru dan bumi baru akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Jadi, rasakan dan alami Tuhan secara pribadi. Jangan dengar kata orang. Jangan mengenal Tuhan hanya lewat huruf-huruf di dalam buku rohani saja. Tetapi rasakan dan nikmati Tuhan secara pribadi. Rasakan pribadi, rasakan lawatan Tuhan dengan nyata di dalam kehidupan kita. Maka kita akan bisa melihat bahwa Tuhan tidak diam. Sebenarnya Tuhan tetap bekerja untuk membawa kita. Untuk itu kita harus meresponi Tuhan dengan nyata dalam kehidupan kita. Kita menuntut Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Kita pun harus nyata untuk melakukan kehendak Tuhan. Gak sebatas bibir dan nalar saja. Kita harus melakukannya dengan penuh iman. Dan diaplikasikan di dalam perbuatan sesuai dengan kehendak Tuhan. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan telah selesai disampaikan. Semoga firman Tuhan ini dapat memberikan rema dalam kehidupan kita. Supaya firman Tuhan ini dapat memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Untuk kita boleh semakin kuat. Tetap memilih percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu nyata dan tetap hadir di dalam kehidupan kita. Tergantung respon kita dalam memahami dan menghidupi kebenaran yang telah kita terima. Mari saudara, saya undang untuk bangkit berdiri, kita satukan hati dalam doa. Kita akhiri ibadah kita pada saat pagi menjelang siang hari ini. Haleluya. Bapa, terima kasih atas firman-Mu ini. Biarlah firman-Mu ini boleh meneguhkan kembali kami, menguatkan iman kami, dan semakin mendewasakan kami di dalam Engkau, agar kami boleh belajar apa yang kami alami, dan segala sesuatu yang kami hadapi, itu adalah salah satu cara Tuhan untuk mendewasakan kami ya Bapa, untuk diproses menjadi serupa seperti Kristus dan sempurna seperti Bapa, agar langit baru dan bumi baru boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami di kekalan nanti. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Mari saudara, kita angkat tangan kita dan terimalah berkat. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di sorga dan cinta kasih dari Gembala Agung kita, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Firman Tuhan sudah selesai dan ibadah kita pada saat pagi hari ini juga sudah selesai. Dan untuk pengumuman, setiap hari Jumat jam 8 malam, Bapak Gembala kita akan memimpin kita di dalam pendalaman Alkitab dengan tema School of Life. Mari saudara, kita luangkan hati kita luangkan waktu kita agar kita boleh memiliki hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Bapa dengan sempurna, agar kita bisa mengenal Allah yang kita sembah dengan benar juga. Via aplikasi Zoom jam 8 malam setiap hari Jumat. Dan juga setiap hari jam 5 pagi Gembala senior kita Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdomo mengadakan doa pagi. Mari kita awali kehidupan kita setiap pagi untuk mencari Tuhan. 1 jam saja saudara. 1 jam mencari Tuhan akan mengubahkan kehidupan kita dalam 23 jam selanjutnya dalam 1 hari kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Sampai bertemu di dalam pertemuan ibadah raya online GSKI Cross minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya.